Dan anugerah itulah yang membuat kita selamat, percaya terhadap Yesus Kristus, maka ada kepastian keselamatan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika datang kepada Tuhan, ketika datang beribadah, yang sangat penting kita pahami, yaitu harus memiliki motivasi yang baik. Harus benar-benar dari hati yang tulus untuk datang kepada Tuhan. Karena kalau bukan hati yang tulus, hati yang rindu akan kehadirannya, maka kita bersungguh-sungguh kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Kita membacakan secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Di bawah satu perikop, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara siapa yang Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan menumpang dan aku akan berikan dan aku akan menyimpan di dalamnya segala kebenaran. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, dan serta yang memeliharanya. Bapak Ibu yang terkasih, rata-rata manusia di muka bumi ini yang menjadi pergumulan mereka adalah keuangan. Dan yang menjadi usaha mereka adalah untuk mengumpulkan harta, untuk memperbanyak harta, untuk memperbanyak uang. Banyak orang seperti itu. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk memperoleh harta yang lebih banyak. Dan banyak juga orang oleh karena keinginan itu mencelakakan hidupnya. Seperti Yudas, hanya oleh karena uang ia menjual Yesus. Jadi oleh karena kecintaan terhadap harta, keuangan, maka dapat melakukan segala sesuatu demi mendapatkan harta tersebut. Banyak orang seperti itu. Tetapi di kalangan orang Kristen terus dinasehatin, terus diperingatkan supaya tidak menjadi hamba uang, supaya tidak fokus terhadap harta dunia, tetapi harus fokus kepada Tuhan. Hati dan jiwa kita harus tertuju kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang kekal, Allah penyelamat kita. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah waspada terhadap ketamakan. Mewaspadai ketamakan. Mewaspadai artinya bahwa mewanti-wanti, berhati-hati supaya tidak hidup dalam ketamakan. Nah, apa itu tamak atau ketamakan? Tamak ialah rakus, serakah,
penipu atau pemerasan. Di sini dipakai kata ketamakan, berarti kerakusan, keserakahan, dan penipuan terhadap sesama. Itu yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, di ayat yang ke-13 itu dinyatakan seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus. Seorang dari orang banyak itu. Perhatikan di ayat yang pertama. 12 ayat pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desak. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang fasik. Jadi salah satu orang banyak itu adalah orang yang mengikut Yesus di ayat yang pertama itu. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, Tuhan Yesus telah mengajarkan supaya murid-muridnya, supaya pengikut dia harus berani menyatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dan harus lebih takut kepada dia, yaitu kepada Yesus Kristus, yang dapat membunuh tubuh dan juga dapat membinasakan jiwa atau dapat membuang orang ke dalam neraka. Itu yang harus ditakuti. Tetapi orang ini tidak nyambung sama sekali terhadap apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Yang dikatakan Yesus A, yang dia bilang B. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti ayat pertama sampai ayat ke-12 sangat tidak nyambung. Perhatikan di ayat ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Orang ini justru dia memikirkan warisan. Hatinya tertuju kepada harta. Bukan respon apa yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Bukan menerima apa yang telah Yesus katakan sebelumnya. Tetapi hatinya, jiwanya tertuju kepada harta. Sehingga yang menjadikan Yesus sebagai hakim di antara saudaranya. Yang menjadikan Yesus sebagai pengadilan di antara saudaranya. Supaya Yesus mengatakan kepada saudaranya untuk berbagi warisan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah di antara banyak orang. Ada banyak yang datang kepada Yesus, tetapi memiliki motivasi yang tidak baik, yang tidak benar. Ada banyak yang mengaku bahwa ia adalah murid Kristus. Ada banyak yang mengaku bahwa ia adalah orang Kristen, tetapi bukan Kristen yang sejati. Ada banyak yang datang ke gereja, tetapi hatinya bukan tertuju kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kekal itu. Tetapi datang ke gereja untuk mencari berkat, untuk diberkati, supaya mempunyai uang, supaya sembuh, dan lain sebagainya. Itu motivasi-motivasi yang salah. Jadi diperingatkan kepada kita, supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang Kristen, tidak demikian. Tetapi kita datang kepada Yesus oleh karena kerinduan kita kepadanya. Oleh karena kehausan kita terhadap firman-Nya. Harus yang begitu Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, setelah orang itu berkata demikian kepada Yesus Kristus, apa yang menjadi respon Yesus kepadanya? Perhatikan di ayat ke-14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kemudian di ayat ke-15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi Yesus langsung mengingatkan orang ini, berjaga-jaga dan waspadalah
terhadap ketamakan. Berhati-hatilah, jangan sampai kamu hidup dalam kerakusan terhadap harta dunia. Berjaga-jaga, waspadalah, kuasai dirimu supaya kamu tidak menipu saudaramu demi harta. Supaya kamu tidak menipu saudaramu karena uang. Waspadalah terhadap hal itu. Jadi ketamakan ini adalah keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu hal. Memiliki keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu hal. Jadi itu adalah ketamakan. Dan itu juga dinyatakan penyembahan berhala. Karena sudah kita persembahkan hidup kita terhadap hal itu. Kita sudah menghambakan diri kita terhadap apa yang kita inginkan itu. Dan contoh-contoh orang yang sudah terjebak di dalam ketamakan ini, Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama yaitu Achan. Dan yang kedua yaitu Gehazi. Saya mau mengajak kita untuk membuka kitab kita dari Yosua pasal 7 ayat yang ke-12. Achan ini telah merampas harta-harta orang Ai pada waktu itu. Mereka bertujuan untuk membinasakan, untuk mengepung kota Ai. Tetapi setelah mereka masuk ke daerah itu, justru Achan ini malah fokus terhadap harta. Dia merampas harta-harta orang itu. Sehingga apa yang menjadi akibat dari perbuatannya itu, orang Israel tidak dapat menghadapi musuhnya. Mereka kalah terhadap musuhnya. Bahkan akan dihukum mati. Perhatikan di Yosua pasal 7 ayat yang ke-12. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, ini pengakuan Achan, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Jadi karena keinginan, dia melihat barang-barang yang bagus. Ketika ketemu terhadapnya barang-barang yang menyenangkan, indah di matanya, sehingga ia tergoda, ia mengingininya, sehingga ia mengambilnya. Sehingga apa yang menjadi akibatnya, Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan di ayat yang ke-25, masih di ayat pasal yang ke-7. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Akhirnya akan dihukum mati oleh karena perbuatannya itu. Begitu juga Gehazi, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Naamah mempersembahkan persembahannya kepada Elisa, maka ia mengingininya karena Elisa tidak menerima persembahan Naamah itu. Sehingga ia lari untuk mengambil, untuk menemui Naamah itu. Sehingga ia berbohong. Aku telah disuruh oleh Elisa, berikanlah hartamu kepadaku. Apa yang menjadi akibat, apa yang dialami oleh Gehazi? Ia mengalami sakit kusta. Dan bukan hanya dia, anak-anak cucunya juga mengalami sakit kusta. Penyakit yang sangat parah. Jadi ketika kita hidup di dalam ketamakan, maka siap-siaplah engkau menerima murka Allah. Konsekuensi dari Allah. Apalagi saat ini, banyak pemimpin-pemimpin kita yang sangat serakah terhadap keuangan.
banyak pemimpin-pemimpin kita yang korupsi, baik di pemerintah, keagamaan, dan lain sebagainya, di dalam setiap organisasi-organisasi. Jadi saya berkata juga saat ini, berhentilah untuk korupsi, berhentilah merampas harta orang lain. Berhentilah di dalam hidup yang selalu rakus terhadap keuangan. Karena itu membahayakan engkau. Membahayakan anak-anak cucumu. Ketika engkau selalu hidup di dalam ketamakan. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah perintah tegas bagi setiap kita. Orang-orang Kristen yang sudah menerima ajaran Kristus, yang sudah percaya kepada Kristus, supaya tidak hidup di dalam ketamakan. Sehingga ada perumpamaan, Bapak Ibu. Ada seorang kaya yang memiliki hasil tanahnya itu banyak sekali, sehingga ia pusing di mana ia taruh hartanya itu. Ia bingung di mana dia taruh hartanya itu. Sehingga ada ide yang muncul di dalam pikirannya sendiri. Ia menggali tanah, ia menaruh di situ hartanya. Sehingga setelah ia melakukan itu, ia berkata kepada jiwanya, ada barang yang sudah disimpan. Oleh sebab itu bersenang-senanglah. Makanlah dan minumlah. Sehingga seketika itu juga Yesus berkata kepada orang tersebut, hai engkau orang bodoh, jiwamu diambil saat ini, lalu di manakah engkau taruh hartamu itu? Jadi segala harta kita tidak membawa di dalam kuburan. Iya tak? Enggak bisa begitu. Kalau sudah meninggal, kita sudah meninggalkan semuanya itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan engkau hidup di dalam ketamakan. Karena kekayaan tidak membuat kita hidup di dalam kekekalan. Kekayaan tidak membuat kita selamat. Tetapi yang membuat kita selamat adalah hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Mengapa manusia cenderung hidup dalam ketamakan? Yang pertama yaitu karena keinginan untuk menikmati segala apa yang diingininya. Seperti di ayat yang ke-19 tadi. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Oleh karena keinginan supaya apa yang diinginkannya, apa yang pengen dia makan dan minum, tersedia. Orang-orang kaya itu Bapak Ibu, ketika dia pengen makan bakso, di saat itu juga dia mencari. Pengen dia membeli mobil, di saat itu juga dia pergi untuk membeli mobil itu. Tetapi kita yang sederhana-sederhana saja, kita harus bergumul dulu untuk makan bakso, untuk membeli lauk. Kita harus bergumul dulu. Tidak langsung ada pada waktu itu. Jadi itulah sebabnya manusia memiliki kerinduan untuk memiliki banyak harta. Supaya segala apa yang diinginkannya boleh tersedia, boleh ada. Kemudian
Apa yang menyebabkan manusia hidup di dalam ketamakan? Supaya bersenang-senang. Ya pasti kita mau kalau senang-senang ya. Tidak capek untuk kerja. Yang penting happy-happy saja. Pergi ke wisata sini situ. Pengen begitu. Bersenang-senang. Itulah keinginan-keinginan manusia. Dan itu penyebab sehingga orang-orang itu, manusia, hidup di dalam ketamakan. Jadi itu yang diinginkan oleh orang. Dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jauh daripada hal-hal seperti itu. Keinginan-keinginan seperti itu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang kepada kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan mengambil jiwa kita kembali. Itulah sebabnya kita harus terus bersukacita di dalam Dia, memuliakan Tuhan dalam segala perbuatan kita. Amin. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, mengapa manusia tidak boleh hidup dalam ketamakan? Yang pertama, karena harta tidak dapat membawa seseorang pada kehidupan kekal. Di ayat 15c itu. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sekalipun kita memiliki uang sebanyak gedung gereja ini, dan uang itu tidak dapat membuat kita hidup di dalam keselamatan. Ataupun kamu memiliki harta dunia ini semuanya, dan itu tidak membuat engkau selamat. Itulah sebabnya kita tidak boleh hidup di dalam ketamakan. Dan kemudian, karena hati kita selalu tertuju pada harta dan bukan kepada Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Sekali lagi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi itulah sebabnya kita tidak hidup di dalam ketamakan. Karena kalau kita sudah memiliki hidup yang seperti itu, hati kita sudah berada di situ, di dalam harta itu. Bukan lagi berada atau tertuju kepada Tuhan Allah. Kemudian mengapa manusia tidak boleh hidup dalam ketamakan? Karena mengumpulkan harta adalah suatu tindakan yang sangat bodoh. Itu tindakan sangat bodoh. Itu respon Tuhan Yesus kepada orang yang mengumpulkan harta itu. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Jadi itu adalah tindakan-tindakan yang bodoh. Tetapi apa yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita? Apakah Tuhan Yesus membiarkan kita begitu saja juga atau tidak? Sehingga di ayat yang ke-22 Bapak Ibu. Mari kita membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan apa yang hendak kamu pakai. Itu juga janji Yesus bagi kita. Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi ada janji yang menyertai larangan-larangan itu. Jangan khawatir. Sebab Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sumber segala berkat. Yang sanggup memelihara hidupmu
yang sanggup mencukupkan kebutuhan dan keperluanmu. Burung di udara pun Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai umatnya. Dia pasti memelihara kita. Bukankah kita lebih mulia daripada burung itu? Tentu ya. Jikalau kita lebih mulia, maka siapa yang lebih dibiarkan oleh Tuhan untuk tidak makan dan minum? Apakah burung itu atau umatnya? Sama-sama dipeliharanya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi jangan khawatir terhadap apa yang engkau makan dan minum, terhadap apa yang engkau pakai. Intinya, tetap hidup di jalan-jalannya Tuhan. Tetap hidup dalam ketaatan. Tetap hidup dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka urusan kebutuhan dan keperluan di rumah tangga, kebutuhan pribadi masing-masing, itu urusan Tuhan. Bukan urusan kita. Kita hanya bekerja. Kita hanya melakukan tanggung jawab kita. Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan kalau Tuhan yang berkarya, yang bekerja dalam hidup kita, semuanya dapat terjadi. Oleh karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, penekanannya bagi kita adalah supaya kita tidak hidup dalam ketamakan. Tidak rakus. Tidak serakah. Tidak menipu orang lain. Tidak melakukan pemerasan. Sekali lagi saya ingatkan, para koruptor dan yang suka menipu orang, berhentilah untuk korupsi. Berhenti untuk menipu orang. Berhenti untuk merampas harta orang lain. Karena engkau akan menerima konsekuensinya. Seperti Akan dan Gehazi. Akan dihukum mati. Dan Gehazi mengalami sakit kusta. Bahkan anak-anak cucunya. Jikalau kita tidak mau menerima konsekuensi ini daripada Tuhan, maka jangan hidup yang terus hidup dalam ketamakan tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.